Memulihkan cipta, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen serta pengelola yang saya hormati, saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan. Yang pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hidayahnya lah kita bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Jumlah mahasiswa 163 yang boleh ikut PKMD hanya 153, ditambah satu lagi berarti 154. Berarti 9 orang tidak bisa ikut PKMD. Nah, itu jadikanlah suatu contoh untuk pembelajaran Anda. Kalau tidak boleh ikut PKMD ya berarti tidak bisa lulus tahun ini kan. Sinar mentari menyapa, musibah tirai yang menghalang, susun langkah kehidupan, satu persatu jejak ku lepas, ku tepis rasa gundah, ku hampas semua keraguan, tinggalkan sesal yang lama, satu persatu asa tergapai, berlari, abaikan rasa letih, ku kejar untuk menggapai harapan, berlari, terus berlari, hasratku tiada henti, hingga ku raih bahagia. Walau cobaan menerpa, walau tantangan selalu ada, kuatkan langkah dan yakinlah, satu persatu jalan terbuka, berlari, abaikan rasa letih, ku kejar untuk menggapai harapan, berlari, terus berlari, hasratku tiada henti, hingga ku raih bahagia. Yang saya hormati Bapak Direktur Astra Kabupaten Serang yang diwakili oleh Bapak Direktur Hormati, yang saya hormati pula Bapak Camat Gunung Sari, Dr. Agus Iman, kami yang saya hormati pula dari Kepala UPD Puskesmas Kecamatan Gunung Sari. Senin tanggal 20 Mei tahun 2013 di tempat yang berbeda ini dalam rangka acara penyerahan mahasiswa aktor Pemda Kabupaten Serang sekaligus dalam rangka praktek PKMD, program pembangunan kesehatan masyarakat desa di wilayah Kecamatan Gunung Sari. Itu kalau mati tutup deh, sakit hati saya waktu itu apa saudara ditutup itu saya datang ke rumahnya itu ditutup, katanya mau di masa saya itu masuk kaki ditutup, saya bilang apa tapi adik-adik kalau ada itu jangan bikin hati ya, buat pengalaman aja ya. Kali itu Pak, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya, barangkali interaksi dengan Ibu Dokter. Itu saya akhiri. Semoga kedatangan adik-adik Gunung Sari supaya melihat. Terima kasih.
Prinsip PKMB adalah memberdayakan masyarakat. Silahkan masyarakat diberdayakan untuk bekerja. Sebelum loka karya, sebelum ditampilkan ke masyarakat itu harus ada prawokmin dulu. Prawokmin itu dicocokin dulu. Tanya lagi kepada Pak RT, bener nggak Pak RT ini ada 50 betul? Berarti sudah deal, baru nanti ditampilkan. Ya. Walaupun saya bilang tadi di awal menyampaikan apa adanya, tapi harus yang benar dulu. Apalagi angka-angka yang menunjukkan penilaian yang signifikan. Nanti mahasiswa sebelum dipublikasikan, sebelum diekspos kepada masyarakat harus koordinasi sama bidang dulu. Misalkan di sini ada yang ambil 15, Anda dapatkan, bidan bilangnya ada 30, cocokin dulu siapa yang ambil segini, yang diimunisasi ada berapa, nggak ikut KB ada berapa. Tidak boleh mempublikasikan kepada masyarakat dulu atau loka karya ini sebelum ada prawokmin dengan bidan penanggung jawabnya atau Pak RT-nya. Baik Bapak dan Ibu, sama dari Ibu Dokter, ada beberapa hal yang kami sampaikan terlebih dahulu bahwa mahasiswa nanti di sini akan praktek selama 4 minggu. Selama 4 minggu ini mahasiswa wajib tinggal di desanya masing-masing yang sudah ditentukan, yaitu di Desa Curug Sulanjana sebanyak 77 mahasiswa, di Desa Kagu 77 mahasiswa. Teman-teman, tadi kita udah pengarahan dari Bapak Camat, dari dokter, dari Ketua Puskesmas, dari dosen kita, direktur atau wakilnya. Sekarang kita menuju ke desa kita masing-masing berkelompok. Ada Desa Curug Sulanjana dan Desa Kadu Agung. Dengarkan ku bicara, teruslah bermimpi, walau kenyataannya jauh berbeda. Teruslah bermimpi, jangan berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi Yang saya hormati kepada Bapak Lurah yang sudah bersedia hadir, yang terhormat kepada Bapak Sekdes beserta Bapak RT, kami juga Bapak RW, Bapak RW serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kesehatan mungkin salah satu misalnya enggak mengenai MCK atau mungkin segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan khususnya. Buat orientasi biar kita sama-sama kenal gitu kan, sama-sama tahu untuk rencana besok orientasi ke tiap rumah. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Iqbal. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa kepada Bapak Kepala Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, mabani. Pertama-tama yang paling utama yang kami hormati siswa orang yang saya hormati, kita ketinggalan
Pak Sekdes jurusan Dalang. Pada jalannya juga tidak ketinggalan yang alhamdulillah Bapak RW Hakim beserta Bapak RT seperti hadir. Bahwa di Curug adalah jumlah kakak sekitar 500 sekitar, kurang 500 kakak. Penduduknya 2.282 itu ini. Ada 10 RT, 2 RW, luas desanya 360-an. Anak bayi, terus ke balita, sampai orang dewasa. Kemudian di sini juga namanya juga kampung rentan, kira-kira rentan dalam kekurangannya masalah kesehatan. Jadi mungkin dari sini ibu hamil, anak bayi sampai balita sampai dewasa juga tolong itu disosialisasikan untuk Anda semua di masyarakat. Terima kasih. Yang paling banyak apa sih di desa ini? Syukur mengenai bayi balita ya Baby, I know that sometimes you don't get it. Why we always Hari ini kita minta data buat kakak di sini, per RT berapa gitu kan. Udah gitu terserah itu mah. Kalau mau hari ini beresnya 20 kakak, ya terserah gitu. Dilanjut yang lain. Itu aja. Iya, itu. Terus ada lagi. Yang pertama katanya tadi tujuan Kapolda hari ini adalah orientasi. Ini belum pendataan. Kenapa belum pendataan? Takutnya gitu loh. Tiba-tiba kita langsung pendataan, sementara masyarakat belum tahu keberadaan kita. Takutnya mereka menolak segala macam gitu kan. Kalau misalnya kita udah PDKT setelahnya malah natras gitu kan. Pas pendataannya kita enak seperti itu. keep coming back, keep coming back, keep this love on the track, yeah. Nothing lasts forever, but baby, I'll try so hard to keep you coming back for more. Baby, if I die today, I want you to know that I love you all the way. So baby, please, I'm begging you to stay. 'Cause baby, you're my shining star. Oh baby, I will hold you tight. I'll make you feel safe every time you're by my side. Don't hesitate, 'cause everything will be alright. Loving you is what I do, 'cause of you I feel free now. Oh, oh, oh. Nothing lasts forever, baby. Dari aktor Pemda, dari Akademi Keperawatan, ya. Kita PKMD di sini atau biasa dibilang KKM itu Bu ya. Kita sebulan di sini. Kita tugasnya itu sekarang mau ngedata warga sini, ada berapa keluarga tiap rumahnya, dan ada masalah apa sih tentang kesehatan. Kita fokusnya kan ke kesehatan Bu ya. Kalau kan biasa kan umum kemarin. Di sini ada berapa keluarga Bu? Ada berapa orang sih? Ada 4. Kalau belajar nyanyi itu bernyanyi itu. Nyanyi apa Pak? Iya.
Ngobrol berapa senang. Daya ngehat, daya nih baik sama awetnya. Awet umurnya. Punya WC-nya, Bu? Belum ada. Ke kebun aja Bu ya? Kalau buang air. Air besar di kebun. Iya di belakang tuh ada. Pendidikan terakhirnya apa? Bapaknya? SD. Lulusan SD. Kerjanya apa, Pak? Petani. Kerja juga aku kerja, Nek. Jadi petani kebun ya biasa. Apa, Bu? Petani. Bu apa di situ? Siapa aja sih? Kerja aja, Bu. Makasih, Bu. Apa sih? Asam-asam. Buat pengen kenalan Guru Ais. Coba salaman. Salim. Coba nih Teteh Maning, ning AA. Salaman. Ini mah 5 tahun juga bisa ngomongnya. Maaf. Ini adanya, Bu. Bukan. Ini cek. Itu Banget jalannya. mau dioperasi bulan Juni, Bu. Tanggal berapa, Bu? Nggak tahu, tangannya belum pasti. Sudah gitu aja. Suka rekreasi, Bu? Jarang Sih ya, kadang-kadang yang paling kalau lagi libur-libur panjang gitu. Biasanya kemana, Bu? Paling dekat-dekat sini doang, Ke di Anyer. Serang, paling ke Anyer, paling gitu doang. Di Merak paling. Oh, ke Merak? Iya. Wah, Bu, ayo. Assalamualaikum. Riki Faisal. Rokok satu. Riki Faisal dapat berapa? 6. Nah, terus? Ambil apa? Masuk rokok 9. Dapat berapa? Dapat 5. Yang tahun nomor 34 SD. Agamanya Islam. Kebangsaan Jawa. Lihat tadi. Guru. Siji, pitu, 7, 10, 15, 17, 19, 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sukses untuk kita semua. Amin. Ya, mudah-mudahan nanti sampai dengan hari terakhir kita tidak ada halangan. Ya, alhamdulillah. Selama PKMD hampir 2 minggu ya, udah 2 minggu ya. Nah, tidak ada kabar yang tidak baik. Ya. Jadi tolong nanti pokoknya ketua mana ketuanya? Siapa? Iqbal ya, Iqbal sama ketua sana koordinasi barengan sama puskesmas dan kecamatan. Nggak mungkin MMD bareng karena camatnya juga pasti akan mewakilkan pada siapa, dan puskesmas mewakilkan pada siapa, dia pasti hadir. Jadi pokoknya tidak mungkin MMD bareng dalam satu hari adu aturan ini. Makanya ketua dengan ketua koordinasi bareng-bareng datang ke puskesmas. Ya, kecamatan bareng-bareng, silahkan koordinasi. Kecuali Pak, kalau misalkan dari puskesmas udah satu hari bareng aja, yang satu sore. Nggak apa-apa. Kalau itu kan yang meminta puskesmasnya ya. Jadi puskesmas datang 2 kali. Iya, saya kan udah nyuruh Ya. Pokoknya selama tidak ada koordinasi nggak akan jalan. Gitu ya. Makanya ketua dengan ketua koordinasi bareng-bareng datang ke puskesmas. Ya,
ya, kecamatan bareng-bareng, silahkan koordinasi. Nah, untuk penanggung jawab siapa yang diundang adalah masing-masing kelompok. RT ini RT 1 tanggung jawab RT 1 ya, RT 2 yang diundang tanggung jawabnya RT 2. Jadi kelompok 2 itu langsung mau datang mau tidak, pokoknya yang bertanggung jawab itu. Yang sektor KB berarti ya, sektornya 302 akseptor. Yang tidak akseptor adalah 154. Nah ini masih ada yang ini bukan akseptor KB, nomor 19 enggak klop. Mana Bu? Oh enggak. Ini bukan akseptor alasan tidak ya. Karena ini kan mungkin janda atau udah tua. Iya, Bu. Ini yang kontrasepsi 302. Oke. Cong. KB 302. Bayi balitanya 205. Jumlah bayi balita 240. Kita lihat ke ini. Jumlah bayi balita. Iya, sama ini. 39 ya pas. Taruh sebagiannya tulis yang ini ya. Ini dari awal ini data kepala keluarga A sama B. Ingat ya? Ini. Makanya dengerin. 3031. Ya, kita di sini sedang melakukan pembagian tugas, yaitu memindahkan tabulasi ke kertas lancet. Itu buat ditampilin ntar di MMD kira-kira tanggal 4 besok. Terima kasih. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone there was never an honest word. That was when I ruled the world. It was the wicked and wise. Hari H EMMD Musyawarah Masyarakat Desa Kampung Curug Sulanjana, tepatnya di Balai Desa. Para mahasiswa mempersiapkan diantaranya. Ini ada clip chart. Ya, ini seksi penebalan ya. Ya, betul.
Ya mudah-mudahan sukses aja nih kegiatan MMD-nya. Pertama bisa jadi masalah listrik gitu. Yang kedua warganya gitu, apakah ada yang datang atau enggak. Waktuku kecil ku bermimpi bermain di bawah langit yang biru dengan cinta dan tawa. Hati kecilku pun melihat dunia tidak seindah di mata, dan aku pun berkata, saatnya memberikan yang terbaik untuk hidup yang lebih baik. Jadilah engkau pahlawan cinta yang mewujudkan cinta di dunia. Jadilah engkau pahlawan mimpi yang mewujudkan mimpi yang tertunda. Yo 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 yo, yo 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 yo. Tuliskan kisah cinta di hati agar kau tidak gampang menyerah. Ha ha, jangan gampang menyerah. Walaupun rasanya surga terasa jauh, saatnya memberikan yang terbaik untuk hidup yang lebih baik. Jadilah engkau pahlawan cinta yang Ini genset ini ya, jadi gunanya ini genset buat antisipasi kalau emang kita ntarnya lampunya mati, terus kan kita udah bisa nyolok dari sini. Melihat sudah jam 12:30 kurang sedikit ya. Saya harapkan nanti ketua kelompok duduk bersampingan dengan ketua RT-nya masing-masing. Berarti ada berapa RT? 10 orang yang ada di dalam bergabung dengan masyarakat. engkau pahlawan cinta yang mewujudkan cinta di dunia. Jadilah engkau pahlawan mimpi. Sambutan dari dosen Akpol Pemda Serang kepada Bapak Nur Suyanto SPD Eskop, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
karena dengan ridho dan hidayahnya lah kita bisa melaksanakan acara musyawarah di desa yang berbahagia. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua sebagai pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, pada kesempatan siang hari ini diwakili oleh Bapak Sekdes. Mungkin beliau masih ada dalam perjalanan. Menurut informasi nanti beliau atau Pak Lurah akan datang di tempat yang berbahagia ini. Juga saya sampaikan salam kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian, Bapak Camat dan Ibu Dokter Gunung Sari, Puskesmas Gunung Sari tadi sudah telepon, beliau tidak bisa hadir, nanti sebentar lagi datang karena masih ada rapat di kecamatan. Nanti dari Puskesmas dan dari kecamatan Pak Camat akan hadir. Di tengah-tengah kita itu tamu kita, Ibu Profesor Ami, beliau dari Filipina yang sekarang ini bersama-sama dengan kita. Ya, silakan berdiri dulu, Miss. Ya. Ya. Terima kasih. Beliau dari Filipina. Beliau konsultan di bidang kurikulum pendidikan kesehatan. Beliau di sini nanti mendampingi kami di aktor pemerintah daerah Kabupaten Serang selama 2 minggu, yang insya Allah nanti setelah selesai pada hari Sabtu beliau akan pindah ke Sumedang, yaitu juga sama dengan rangka konsultasi tentang pendidikan kurikulum pendidikan kesehatan. Pada kesempatan siang hari ini bahwa mahasiswa mengundang yang tujuan dan maksudnya adalah ingin mengadakan musyawarah masyarakat desa atau yang dikatakan PMD. Yang dimusyawarahkan tidak lain yaitu di bidang kesehatan. Jadi setelah ada kejanggalan, ada masalah yang ada di sini diakui dan diterima oleh masyarakat, mahasiswa masih ada di sini kurang lebih 1 minggu lebih lagi, Pak. Nanti kita susun program ke depan mau apa. Kalau misalkan mau membuat penyuluhan, ayo kita sama-sama penyuluhan. Kalau misalkan ayo kita gotong royong, nanti kita sepakati kapan gotong royongnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan beberapa peraturan dalam musyawarah hari ini. Yang pertama yaitu penyaji akan menyampaikan hasil pendataannya, dan selama penyajian berlangsung para hadirin diharapkan untuk tidak ribut dan tidak berbicara. Setelah penyaji selesai mempresentasikan hasil pendataannya, para hadirin diperbolehkan untuk memberikan pertanyaan, dan bagi yang mau bertanya diharapkan terlebih dahulu mengangkat tangannya dan perkenalkan diri. Kemudian untuk selanjutnya, bagi hadirin yang akan memberikan tanggapan atau sanggahan diperbolehkan setelah moderator memperbolehkannya. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada penyaji Ibu Asti dan Saudara Riki Faisal untuk mempresentasikan hasil pendataannya. Jumlah kepala keluarga di Desa Curug Sulanjana berdasarkan usia yang tertinggi 22 sampai 55 tahun berjumlah 81% dan yang terendah 13 sampai 21 tahun berjumlah 1%. Penduduk Desa Curug Sulanjana 99% suku bangsa Jawa Serang. Penduduk Curug Sulanjana 82% bekerja sebagai petani, 408 kepala keluarga. Sulanjana, yang pertama ini ada makanan pokok. Penduduk Desa Curug Sulanjana makanan pokoknya 100% berasal dari beras atau nasi. Ya, bapak-bapak ibu-ibu. Untuk frekuensi makan 90% makan 3 kali sehari. Namun masih ada yang makan 1 kali dalam sehari, itu sebanyak 4 kepala keluarga. Maka yang tidak makan itu memang karena kebiasaan makannya memang 1 kali. Selebihnya ngemil dan makan lain yang lontong mungkin itu maksudnya. Tapi yang dipakai, metode yang paling banyak dipakai oleh pasangan usia subur di Desa Curug Sulanjana adalah suntik ya Bu ya, 87% dan pil 7%.
Untuk pelayanan KB di Desa Curug Sulanjana, sebagian besar ditempatkan di bidang 61%. Selebihnya ada di rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan dokter. Pemirsa sebelah untuk peserta keluarga yang membuang air limbah memenuhi syarat kesehatan, namun masih ada yang membuang air limbah di sembarang tempat. Kemudian kegiatan keluarga di masyarakat, kegiatan warga Desa Curug Sulanjana 76% mengikuti pengajian. Itu cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ataupun ibu-ibu yang mau bertanya, silakan ditanyakan dan berdiri, perkenalkan namanya Pak. Dan di sini yang menulis mahasiswa dari pihak luar, sedangkan kita di sini masyarakat awam, mungkin ada terjadi kesenjangan, entah dari segi bahasa, entah dari segi pengetahuan masyarakat. Tadi sudah dijelaskan juga kan, tingkat pendidikan masyarakatnya sudah dijelaskan. Jadi di sini hanya kita jadi bisa melihat gambaran sebagian besar. Mungkin ada kesalahan di situ, tapi mungkin kita juga bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil gambaran kalau seperti itu keadaan desa kita gitu ya. Walaupun kita tiap bulan, dan saya sudah hampir 3 tahun sampai 4 tahun di sini, 3 tahun udah berjalan, ternyata masih seperti itu gambarannya. Tidak masalah, tidak ada yang disalahkan, tidak menyalahkan. Maksudnya kalau di sini, tolong nanti masyarakat jangan menyalahkan kami, maksudnya begitu ya, petugas kesehatan ataupun bagian desanya. Kenapa kok masih kecil aja yang ibu hamil, padahal tiap bulan untuk posyandu, tiap bulan kadarnya ngumumin, RT-nya ngumumin, kok masih kecil aja. Jangan selalu nyalahin kami, begitu maksudnya Pak Lurah. Tapi saya harap di sini bisa dimengerti seperti itu keadaannya gitu ya. Kami menugaskan mahasiswa ini langsung terjun betul-betul ke masyarakat supaya tahu persis. Nah, nanti kalau ada kesenjangan seperti ini, dalam arti nanti mahasiswa kami akan tugaskan kembali untuk melaksanakan penyuluhan. Jadi ini bukan data yang nanti akan disampaikan ke pemerintah daerah, tidak, ya, karena ini batasnya hanya di tingkat pendidikan saja. Yang pertama, saya merasa miris ada 4 kepala keluarga yang makan 1 kali sehari, Bu. Menurut kesehatan di sini bukan kebiasaan ya akhirnya, tapi di sini bagi kesehatan sangat miris sekali. 24 jam makan nasi 1 kali sehari itu sangat miris. Nah, itu harus digali apa masalahnya, apakah memang kebiasaan dari keluarga tersebut, apakah memang ekonomi, lagi-lagi ekonomi berbicaranya. Nah, itu yang pertama. Itu yang kedua tentang sumber air mandi ya. Mungkin di sini penelitian mungkin di musim hujan, makanya banyak yang menggunakan sumur. Tapi ketika musim kering, tidak mungkin mencapai 90,1% Pak yang menggunakan sumur. Ketika musim panas, banyaknya di sungai. Nah, itu mungkin kebetulan mahasiswa dari Akbar ini sedang musim hujan, maka sumurnya itu penuh semua. Tapi nanti buktikan ketika musim kemarau, tidak mungkin sampai 90,1% masyarakat yang menggunakan sumur. Nah, itu yang perlu kita kaji ulang, apakah memang tadi itu karena tergantung musim di sini airnya. Terus yang selanjutnya di catatan saya, tolong Pak operator dikeluarkan pertolongan keluarga bila sakit. Di kertas ini kurang jelas. Ya, di kertas di sini pertolongan keluarga bila sakit ini sangat miris. Kenapa? Karena dari program pemerintah dengan yang ada itu ternyata tidak memanfaatkan adanya puskesmas. Apakah seperti apa sehingga banyak masyarakat yang tidak berobat sehingga hanya mencapai 45%. Memang ada 4 kepala keluarga yang frekuensi bukannya hanya 1 kali dalam sehari gitu. Iya gitu, begitu adanya. Tetapi 4 kakak ini bukan semuanya karena ekonomi. Untuk yang 3 kepala keluarga itu memang karena kebiasaan. Jadi di keluarganya itu makan nasi itu cuma 1 kali sehari gitu. Iya. Budaya, terus dia nyokok gitu. Kalau misalnya RT 7 sama RT 4, RT 7 itu ada 2 kakak yang seperti itu, RT 4 ada 1 kakak. Kalau misalnya untuk yang ekonomi ketidakmampuan itu memang ada di lokasi catatan.
memberikan sumbangan memiliki WC. Cuma perlu kami jelaskan, ya, WC. Saya tidak yakin kalau masyarakat Sulanjana tidak baru membuat WC, karena saya putar dari ujung ke ujung, rumahnya itu 10 kali lipat dari bangunan WC. Tolong kami fasilitasi, ingin ketemu sama masyarakat, ingin memberikan ruang manfaat daripada jamban keluarga. Sebetulnya kami sudah sering ngobrol dengan mahasiswa ya, terutama daerah yang di depan. Bahkan sebetulnya di sini saya mengharapkan adanya mungkin mahasiswa menjembatani, tapi yang bergerak juga di pihak desa, yaitu terkait tentang puskesmas terpadu, puskesmas pembantu itu kita sangat riskan dari sini mengenai kesehatan. Tadi itu berbicara puskesmas tidak 24 jam layanannya, mudah-mudahan dengan adanya pusu di sini. Jalan turun dari sini ke puskesmas cukup jauh. Orang sakit dari sini ke puskesmas bukan tambah sehat, tapi tambah sakit terkait dengan jalan, kendaraan ataupun apa yang lainnya. Tapi kalau saya memberikan pesan baik dari kepala desa atau kepala puskesmas yang ada di sini, ya kita mengharapkan puskesmas ada bagaimana adanya sesuatu ini adalah puskesmas pembantu. Thank you very much for giving me the time to be here with you today. I'm just looking at the problems that you have. I don't think you have different problem than us. We have the same. Jadi kami bilang dia rasa tidak begitu jauh permasalahannya dengan apa yang dia punya di sana si PDP. So what happens is the kecamatan has too much patient for kecamatan. Banyak patient di kecamatan. So how is the desa? Ya, jadi di kecamatan itu banyak satu desanya gitu. Bagaimana desanya dihidupi? Once a week, team of doctor, nurse, midwife go to desa. Wednesday, hari Rabu for hamil, and Kamis for anak-anak. Imunisasi. Ya, jadi gini, kalau di sana itu setiap minggu itu ada kunjungan ke setiap desa. Jadi ada dokternya, ada bidannya, ada perawatnya. Jadi itu setiap hari Rabu itu untuk khusus yang hamil.
dan diwajibkan kami doakan syukran wa tarfa'una indaka an darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairatil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma waj'al baladana baladan muslimin waftah lana wa anta khairul fatihin waghfir lana wa anta khairul ghafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara ini dengan hamdalah. Dan saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuhku kan menjaga. Kita telah berjanji bersama taklukan dunia ini, menghadapi segala tantangan bersama, mengejar mimpi-mimpi. Yo, berteriaklah. Ucapkan terima kasih penyajian hari ini. Kita telah berjanji bersama taklukan dunia ini, menghadapi segala tantangan bersama. Hari ini saya terobati di Curug Sulanjana. Dari persiapan, alhamdulillah tidak ditemukan masalah, tidak ditemukan kendala, sampai dengan musyawarah, sampai dengan hasilnya, ya alhamdulillah saya katakan saya terobati. Senyum saya ini adalah merupakan suatu keberhasilan Anda. Warna-warni semua ada di sini untuk kita jaga.
Perkenalkan, nama saya Neng Herlianti Dahlan. Di sini saya sebagai penyaji atau yang akan menerangkan tentang apa materi pada hari ini, apa yang akan kita berikan dalam penyuluhan kali ini. Saya ditemani oleh teman saya. Di sini kami akan memberikan penyuluhan mengenai jamban atau esek. Ya. Pembuangan tinja merupakan satu bahan buangan yang banyak mendatangkan masalah dalam bidang kesehatan dan sebagai media bibit penyakit seperti diare, tipes, berbaber, difteri, cacingan, dan gatal-gatal. Selain itu juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan pada sumber air dan bau busuk serta estetikanya. Bapak misalkan lagi diare, nah misalkan bapak itu kebetulan gitu buang airnya itu di kebun. Nah si lalat ini dari kan lalat suka nempel di situ, nempel masuk ke ruangan kita ini, terus nempel di makanan itu bisa menular gitu. Makanya kenapa harus kita tuh harus buang airnya itu di jamban gitu. Terus lagi itu kan nggak enak lah misalkan kalau kita buang air misalkan di depan rumah ada angin gitu kan, kebetulan di rumah kita ada tamu, coba ada tamu kan, terus ciumnya baunya nggak enak gitu kan, ya gitu. Pokoknya pengen mau dari diri sendiri supaya bikin WC ya Bu ya, nggak mahal kok Bu, cuma uang 50.000, nanti tambahin berapa lagi, ada lagi 100.000, 2 juta lagi. Kalau kita cuma ngarepin bantuan dari pemerintah itu susah lama. Ada yang udah kopi doang jamban? Ada yang udah pengen nggak bikin jamban? Tapi terutama air sih. Ada WC nggak ada air kan nggak jalan. Kalau ada air sampai agak memang lancar. Tapi rata-rata Udah semua. tapi airnya nggak ada. Itu ada, tapi kan nggak belum mencukupi. Di sini saya akan menjelaskan tentang imunisasi ya Ibu-ibu. Imunisasi itu adalah suatu upaya atau usaha untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi itu ada dua macam Bu, ada imunisasi yang rutin sama imunisasi tambahan. Imunisasi yang rutin itu biasanya imunisasi yang dilaksanakan yang sesuai dengan jadwal, yang udah ada jadwalnya dari bidan gitu ya. Terus yang mendapatkan imunisasi itu bayi. Terus yang kedua anak SD ya Bu ya. Anak SD-nya itu yang kelas 1 dan kelas 2. Terus wanita usia
imunisasi hepatitis B itu buat mencegah penularan penyakit hepatitis atau biasa di sini disebutnya penyakit kuning ya Bu ya. Yang kuning itu badannya. Yang semua seluruh tubuhnya kuning. Itu guna dari hepatitis B. Terus hepatitis B itu disebabkan oleh virus hepatitis B. Makanya biar anak-anak kita nggak terkena penyakit hepatitis B dari ibu ke bayi, jadi harus dilakukan imunisasi hepatitis B Bu. Setelah anak lahir usia 0 sampai 3 hari. Ceritanya biasanya harus disuntik itu panas ke bayinya. Nah itu reaksi Bu. Itu bukan karena nggak cocok atau apa. Sebenarnya itu tuh reaksi dari kan kita tuh imunisasi itu kan sebenarnya memasukkan ini apa namanya bakteri baik ke dalam tubuh. Jadi di dalam tubuh itu ada reaksi. Jadi apa namanya yang obat yang dimasukin lewat imunisasi itu lagi berkontraksi baik. Like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing, just the way you are. Jadi setiap kali udah selesai gitu pasti ada acara kayak gini. Enggak sih sebenarnya doang ya. Yang ada ini tekor. Kan saya pada liburan. Nah sebenarnya mah rutin ini mau gotong royong setiap Jumat. Jadi kalau misalnya setiap Jumat ada yang apa bersih-bersih gitu rutin Pak ya? Ya rutin. Itu semua masyarakatnya ini? Iya ada. Kompak. Ya saya? Iya. Kalau misalnya ada yang nggak ikut itu ada ini nggak? Kalau yang nggak ada ikut sekarang kan udah di program harus bayar buat ya 5.000 denda lah. There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile,
Jadi dari RT 07 ya Pak. Bapak, tanggapan Bapak tentang adanya gotong royong seperti apa Pak? Ya, membersihin lingkungan dari masyarakat, terus membersihin jalan-jalan, harus itu harus dilaksanakan sama masyarakat. Iya. Apakah sebelumnya pernah ada gotong royong Pak di sini Pak? Ada kegiatan apa? Gimana Pak? Apakah untuk mengumpulkan orang-orang buat gotong royong masyarakat sini, bagaimana menurut Bapak susah? Apa memang gampang? Paling gampang. Paling gampang Pak ya? Paling gampang ke masyarakat. Kan di masyarakat kalau bunyi speaker harus karena ada siap. Iya Pak. Buat ini Pak, tanggapannya buat adanya mahasiswa di sini, KMD di sini bagaimana Pak? Alhamdulillah, saya senang. Apa saja tanda dan gejala reumatik? Lesu, lemas, lekas lelah, dan tidak nafsu makan. Kemudian lebih lanjut terjadi bengkak, merah, dan nyeri serta kaku pada sendi yang terkena. Penyebab dari ini ada juga cedera. Jadi gini, misalkan barang-barang yang sudah tidak terpakai, biasanya kursi udah goyang-goyang atau piring ngegeletak itu, nanti keinjak, jatuh, cedera. Ya. Terus bagaimana cara mencegah reumatik? Cara mencegah reumatik itu yang pertama olahraga secara teratur. Sama saja itu pengertiannya sama rematik. Kalau asam urat itu pasti rematik Bu ya, tapi kalau rematik belum tentu asam urat. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian. Kalau misalnya kita kebanyakan zat purin dalam tubuh kita kan, terus tidak bisa dikeluarkan lewat. But there's a side to you that I never knew all the things you say they were never true in the games you play, you would always win, but I said fire. Air kelapa, agar kelapa juga jangan, nanti soalnya asam uratnya nanti naik. Usahain minum air putih paling banyak supaya asam uratnya turun lewat urin. Sebelumnya bapak-bapak sama ibu-ibu tahu nggak darah tinggi itu apa itu, atau nama lainnya itu hipertensi Pak? Terganggu, kayaknya marah-marah aja gitu ya, pusing kan ketikanya, terus semuanya marah-marah aja, itu yang bisa menyebabkan darah tinggi. Pengobatan tradisionalnya mudah banget ya Pak ya. Nah, ada
ada mentimun, kulitnya, dan seledri. Saya bawa contohnya mentimun. Pertama dibasahi dulu tangannya pakai air yang mengalir ya. Kemudian dituangin sabun ke tangan kiri. Kemudian diratakan. Kemudian digosok bagian punggung tangan kiri. Digosok tangan kiri. Nah, seperti itu. Kemudian kebalikannya bagian punggung tangan kanan. Tangan kanan. Kemudian sela-sela jari. Nah, ikuti yang di depan. Sela-sela jari. Kemudian tangan kiri dan kanan saling berkaitan membersihkan kuku jari. Ikuti untuk dilihat gambarnya. Yang kelima ibu jari bersihkan muter. Yang keenam bagian kuku jari bersihkan seperti mau makan. Nah, seperti itu ya. Kebalikannya yang terakhir bagian pergelangan tangan yang ketujuh. Sekarang kita belajar tentang gigi. Tahu nggak gigi? Mana gigi coba? Siapa yang udah opong giginya ngaco? Coba gigi apa aja? Udah belajar kan? Ya, pintar. Gigi apa? Gigi seri. Tepuk tangan dulu. Terus ada yang tahu lagi gigi apa lagi? Ya, pintar. Gigi taring. Tuh, udah pada tahu kan? Tapi lupa ya. Cara sikat gigi yang benar itu diputarnya selama 10 kali. Biasanya kalian berapa kali? Kali dua. Lihat ini ya. Nama depan dulu gigi ya. Kuat gigi bersih, kursi sehat, nafas pun harum.
Gigi kuat, gigi bersih, gusi sehat, nafas pun harum. Semua karena ku rajin sikat gigi 2 kali sehari. Pagi-pagi setelah sarapan, malam-malam sebelum tidur. Gigi kuat, gigi bersih, gusi sehat, nafas pun harum. Semua karena ku rajin sikat gigi 2 kali sehari. Kata-kata dari ketua panitia agar pertandingan ini lancar sampai apa yang kita harapkan. Olahraga, terima kasih atas pertanyaannya untuk sore hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin. Hari ini mulai pertandingan Pak ya. Pertandingan pertama antara RT 07 melawan desa. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai akhirnya nanti final. Mudah-mudahan lancar dan aman terkendali. Amin. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Acara turnamen voli di Desa Curug Lanjana resmi dibuka. Terima kasih. Pada sore hari ini memegang bola langsung saja terima saja oleh PKMD. Di sana ada air, iya bagus sekali PKMD. Iya di sana baik, iya bagaimana rupanya bersama dengan ya langsung saja bagus sudah, terima saja di sana bagus sekali. Ada baik di sana, itu punya jauh. Pandang warna kulit atau belahan dunia. Iya langsung saja. Akhirnya dari belakang menikah yang di depan membiarkan saja poin. 4-1. Ya, belakang sudah jalan. Terima saja di sana. Ya langsung saja. Iya diselamatkan juga. Terima saja dari 07. Di sana diburu saja. Bagus sekali. Ada Rohman di sana. Langsung saja baik bersama dengan bola. Baik lagi. Terima saja langsung semuanya. Bola. Iya masa belakang sudah. Terima saja di sana bagus sekali. Iya. Di sana. Bola keluar. Iya, Rohman di sana colok saja. Bagus sekali colok saja. Ya, sudah 10-9 di sana. Belakang sudah. Bagus sekali kontrol dari bagus sekali. Ya di sana ada Bayu. Dahlan naik di sana. Bagus sekali selamatkan saja rupanya. Iya, Bayu lagi. Tunggu saja. Bagus sekali. Terus sudah langsung saja rupanya. Melaksanakan acara penutupan PKMD mahasiswa-mahasiswi Akpol Pemda Serang. Masyarakat kita yang tadinya di situ di sekitar samping rumah atau di sekitar jalan, di situ banyak sampah-sampah yang berserakan, sehingga setelah datangnya
mahasiswa-mahasiswi PKMD ini alhamdulillah kayaknya kelihatannya agak terang. Ya, terima kasih pada Bapak yang telah pada malam hari ini. Di sini saya perwakilan dari Akbar mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sulaimana berdasarkan usia yang saat ini 20 sampai 55 tahun berjumlah. Hal ini didukung dengan data pertama itu pembuangan sampah di sungai 24 kakak 4%, di kebun 404 kepala keluarga 67%, sembarangan tempat 11%, 11 kakak 22%. Sembarang tempat ini ada yang di depan rumah, belakang, samping, bahkan ada yang di hotel. Saya Tati Widawati, perwakilan dari mahasiswa Perpemda di Curug Sulainjana. Kesannya kami berada di sini senang sekali karena masyarakat di sini pun ramah, terus semuanya menyambut kita dengan baik. Pesannya semoga masyarakat semuanya setelah ada PKMD ini apa yang telah kita berikan, apa yang kita informasikan semoga bisa diterapkan, dan semoga PHBS-nya pun bisa lebih ditingkatkan lagi. Terus kesadaran masyarakat itu yang paling penting untuk bisa meningkatkan kualitas dari kesehatan masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahun ini alhamdulillah kita tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa. Karena keberhasilan Anda, keberhasilan kami juga. Keberhasilan kami juga keberhasilan Anda semua. Masalah Anda, masalah kami. Masalah kami juga masalah Anda. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih. Anda sudah bisa menunjukkan yang terbaik untuk kita semuanya. Allahumma qawil islamana wal muslimin wal muslimat. Allahumma washirun shiraman tamasyaqa bid-dinil qawim. Suka duka PKMD di Curug Sulainjana. Saat pertama datang ke desa ini, kami sudah menemukan satu rintangan, yaitu jalan yang sudah rusak dan begitu terjal. Kita tidur di tempat sempit dan seadanya, bahkan sering kita saling bertumpukan. Tapi tak apa, ini adalah sebuah keharmonisan. Sering mati lampu, bocor saat hujan, dan mengantri saat mandi. Suka duka PKMD di Curug Sulainjana itu sukanya kumpul-kumpul bareng teman-teman, kerjain tugas bareng-bareng, terus kumpul-kumpul bareng teman-teman, makannya bareng-bareng. Apalagi kita nih pengantin baru gitu ya, terasa lebih deket gitu, harmonis gitu ya. Terus dukanya itu ya gatel-gatel pada bentol-bentol, nggak ada air, susah air, yang mandi pun jarang mandi, itu yang pasti. Jalan umum di Curug Sulainjana sangat terjal sekali. Aspalnya pun sudah rusak. Saya mengalami kecelakaan. Ini buktinya. Mungkin
karena saya ceroboh, tapi ini juga karena jalan yang memang layak untuk diperbaiki. Yuk. Pelan-pelan. Sial banget sih hari ini, udah hujan, motornya bocor. Hujan hari ini, harusnya kan besok ujiannya. Udah, kita mau pulang dulu. Dadah. Suka duka saya selama PKMD, sukanya dulu ya. Sukanya itu teman-temannya lumayan kompak, walaupun kadang nyebelin. Tapi alhamdulillah hampir sebulan acara berlangsung dengan baik. Dukanya saya sebagai ketua, saya tiap hari harus memanage teman-teman yang susah banget diatur, susah banget buat ditugasin. Makanya saya harus kerja keras, pikiran, tenaga, segala macam saya korbanin demi acara ini, sehingga acara ini berjalan dengan baik. Semoga hasilnya pun memuaskan ya. Makasih teman-teman, I love you kawan.